kesehatan. Yo antri, puyeng banyak orang. Seger nih. Untung saja dari hasil pemeriksaan barusan itu keluar hasil kalau aku tuh tidak sedang mengandung. Terus Bu Bidan juga mengatakan bahwa mulai sekarang aku itu harus minum pil pencegah kehamilan. Lah katanya kalau aku tidak menyetujui KB sama saja dengan memberontak pada pemerintah. Lah iya, anakku sudah 5 toh. Akeh tenan. Tapi yang bikin aku lega itu aku tidak perlu memberikan keterangan-keterangan lebih pada Bu Bidan sama perawat pembantu itu tentang namaku sekarang. Kenapa mengganti namaku sekarang? Itu. Teringat kalau bicara tentang nama asliku dan namaku sekarang, aku itu teringat kembali pada saat suamiku, Samijo, menjemputku dari desa karena di sini sudah punya tempat tinggal. Selama setahun itu suamiku bekerja sebagai buruh harian, mengangkut pasir, mengaduk semen dan kerikil, lalu berubah menjadi tukang batu, ikut mendirikan dinding, menaikkan genting, sampai bangunan sekolah itu jadi. Nah, iki gubuk sementara yang melindungi para pekerja itu. Sayang kalau dirubuhin, sayang banget. Makanya suamiku itu minta izin pada mandor untuk menjadikan barak itu menjadi tempat tinggal kami. Lah, dan akhirnya sampai sekarang ini aku membuka warung. Warung pecel, kolak dan bubur. Laku, laris, meladeni itu anak-anak sekolah belakang pondok itu loh. Lah itu dia. Anak-anak sekolah dan orang-orang pandai yang datang ke sini, yang makan di sini, yang memanggilku begitu. Bu Sally, katanya L-nya 2. Ngono. Pecel 1 yuk. Oh iya mas. Warung ini teh belum punya nama yuk. Harus punya nama atuh. Sayang atuh kalau tidak. Pecelnya teh enak yuk. Enak pisan. Ya penting atuh punya nama. Nih, gini nih. Nanti kalau saya cerita pada kawan saya bahwa saya teh makan pecel yang enak, terus dia teh nanya sama saya, makan pecelnya teh di mana? Atau saya teh bingung, tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Nah, sedangkan kalau warung Yu ini ada namanya, sudah otomatis kawan saya teh akan mudah menemukan warung ini teh gitu Yu. Nah, karena sekarang teh belum ada nama,
sudah otomatis yuk teh pada akhirnya akan kehilangan satu pembeli. Betul tidak? Lah iyo Thomas. Tapi memesan papan tulisan itu yo mahal toh. Ongkos pembelian papan, ongkos pengecatan, terus apa lagi? Tulisan. 10.000 itu habis sendiri di situ. Ya tentulah suamiku tidak akan setuju. Jumlah itu terlalu besar. Ya, lebih baik ditambahkan ke tabungan untuk mengurus sertifikat baru tanah yang masih kami miliki. Kata Mas Samijo itu, ngurus-ngurus suratnya itu, walah dalah, sukar, berbelit-belit, dan mahal. Dan katanya lagi, makin lama itu akan makin mahal. Dan pegawai-pegawai di kantor-kantor pemerintah itu akan minta uang jasa yang lebih besar lagi. Ya jadi pengeluaran untuk pengeluaran di luar untuk makan, pakaian lebaran dan kesehatan itu harus dihindari lah. Bisa diatur atau itu mah gampang yuk. Nanti saya bikinkan ya, tenang saja. Bener seperti yang saya kira yuk. Tempat ini teh bagus kalau dipasang papan reklame yuk. Apa? Yuk nggak tahu papan reklame apa? Itu gambar-gambar dengan tulisan supaya orang membeli barang yang ditawarkan. Itu yuk. Ini nih contohnya nih. Ini teh gambar odol. Namanya Pepsodent. Ya. Nanti saya bikinkan papan nama warung. Terus di sampingnya teh ada gambar seperti ini. Setuju tidak? Saya bayar berapa, Thomas? Hah? Nggak bayar apa-apa? Wilah, dalam. Kenapa saya tidak bayar apa-apa? Karena yuk pabrik Pepsodentnya yang akan membayar. Tenang weh. Gini yuk. Nanti teh kalau orang melihat papan nama warung yuk, itu teh sudah otomatis yuk. Mau tidak mau mereka teh akan melihat gambar odol Pepsodent juga. Itu teh sudah pengaruh yang bagus atuh yuk. Atau mereka teh sudah pakai odol itu teh, terus lihat gambar, tiba-tiba ingat yang di rumah teh sudah habis, ya tuh berarti kudu beli lagi, gitu yuk strategi. Yuk, Ari nama yuk teh siapa? Gini yuk, nama warung itu akan lebih menarik yuk kalau pakai nama pemilik. Gitu, tapi dibikin yang lain. Jangan terlalu biasa, atulah gitu. Nya, sok siapa nama yuk teh? Opo? Namaku? Namaku Saliem, Mas. Suamiku Samijo. Saliem dan Samijo gitu. Perlu nama anak-anakku ndak? Anak-anakku ada 5. Ada Margono, Sri Warsia, terus tuh Sri Hatati, terus Bambang Warjito, dan yang terakhir itu Bambang Listriono. Mono. Wah, bagus-bagus pisan itu namanya. Keren yuk, keren. Sebentar.
Nah, ini yuk. Keren ini, bagus ini yuk. Nama Yu saja sama suami yang digunakan. Ya, ini dipotong menjadi Pak Sami dan Bu Sali gitu tah. Wih, warung Pak Sami dan Bu Sali. Bener. Atau salah satunya aja Nyayunya. Bener. Pakai nama Bu Sali. Sali. Tapi ditulisnya secara modern gitu Nyayu. Harus hebat atuh. Warung ini teh kan ada di samping sekolah menengah praktiknya IKIP. Harus megah. Ditulisnya teh pakai L-nya teh 2, ada Y di belakangnya. Ya seperti bahasa Inggris gitulah yuk. Seli, warung Bu Seli. Alah keren yuk, keren. Bahasa Inggris yuk, bukan bahasa Walanda. Dasar si Yuma. Sudahlah. Pokoknya Yuma tahu beres ya. Nah, besok siang saya mampir lagi ke sini makan. Tapi tanyakan dulu sama suami, dia teh setuju atau tidak dipasang papan Pepsodent. Terus di sampingnya teh ditulis warung Bu Seli. Keren tuh. Ya, sip ya. Oke lah. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Iyo Bone. Bone, ini kau teruskan. Tinggal toge yang belum. Yo. Aku mau pergi ke Bubakan. Tadi mandor menyuruh orang memanggilku. Ada buruhan di sana. Di dekat gereja. Apa itu? Bledok. Bledok, yo, Bledok. Apa? Yo, aku makan dulu. Wes. Bune. Tadi Mimun cerita. Tahun ini panen di desa itu bagus. Tembakau Purwosari itu satu lembarnya itu bisa 500 harganya. Bagus yo, Bang. Terus tadi Mimun juga cerita kalau dia merasa rugi besar. Tahu begini, dia tidak akan buru-buru ke kota. Padahal dari dulu itu dia tuh sudah ragu-ragu mau ke kota apa enggak. Iya. Sudah kehabisan modal. Tidak bisa lagi pinjam ke bank. Nah, seandainya dia waktu itu nekat, Bone. Wah, dia sudah panen di desa pastinya. Yo toh, Bone? Yo, Pak nih. Gak boleh begitu. Keberuntungan orang yuk sendiri-sendiri. Gusti Allah